Maka orang kalau sudah kenal Allah, kenal Rasulullah, zikir 70.000 rasanya sesak. Sholawat 10.000 rasanya sedetik. Khidmat bertahun-tahun rasanya berhari-hari. Ternyata di atas orang yang mati syahid masih ada mahkot lagi yang lebih tinggi. Siapakah mereka? Al-mutahabbuna fi. Orang-orang yang fana, yang tenggelam. Liman kana yarjullaha, itulah al-mutahabbuna fi. Orang yang dapat menampung limpahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 3 golongan. Jadi syafaat ada 3. Nabi, malaikat, salihin, orang-orang soleh, para imam. Itu ada dalam Sahih Imam Muslim. Disebut asy-syafa'ah oleh ahlul haqiqah, disebut al-wasilah yang kita baca ba'da azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas atau kurang? Tanya Pak pengurus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Dr. Baharuddin Khadimut Thariqah Al-Muhammadiyah, dan juga Dr. Kiai Haji Amirullah Amri dan kawan saya Dr. Anwar Sadat, dan semua para aparat, para pemimpin orang-orang kami, para ulama kami, wabil khusus jamaah yang hadir. Semoga hatinya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulullah. Gerahkah? Kalau orang Makassar tanya apa kabar gimana? Apa kareba? Agak kareba? Abe. Judulnya bagus sekali. Ini sepertinya request dari Andre Gurutta, Dr. Kiai Haji Baharuddin. Tasawuf di era modern. Tes. Ghairu sahih. Apakah tasawuf itu masih relevan, masih bermanfaat, berfungsi di masa semodern ini? Di saat kita boleh menonton kajian cukup melalui YouTube, cukup melalui TikTok, ya. Apakah masih relevan? Apakah masih bermanfaat? Ini yang akan kita kupas. Nanti ngupasnya cukup pakai ayat yang dibaca oleh Dr. Baharuddin Junior. Jadi malam ini kita dapat 2 laut. Satu Baharuddin Al-Kabir, yang kedua Baharuddin As-Saghir.
Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing, untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk guru-guru yang berhadir, untuk para umara, para ulama, wabil khusus yang hadir malam ini. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama baca ayatnya. Laqad kana lakum yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu dalil bertasawuf. Materi ini pertama kali saya buka di Jambi pekan lalu. Cuma malam ini kita kemas dengan gaya lain, gaya orang Sulawesi. Sungguh laqad, dua kali la qad, sungguh-sungguh. Bayangkan jika pemimpin kota, pemimpin provinsi berkata, saya serius, sungguh saya serius, pasti semua orang menang. Sekarang yang berkalam Rabbul Izzah, Malikul Muluk, Raja di Raja alam semesta. Jika dia berkalam laqad, maka pasang telinga, pasang mata hati, pasang qalbu. Sungguh, sungguh. Karena adalah bagi kamu pada Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswah berarti sesuatu yang dapat ditiru. Apa arti uswah? Sesuatu yang dapat ditiru. Kita tidak mungkin jadi Rasul Allah. Kita hanya mungkin meniru Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Uswah ini ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Uswah sayyi'ah ada pada Abu Lahab, Abu Jahal, ada pada Fir'aun, ada pada Namrud. Uswah hasanah ada pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad dan semua para nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat ini diulang sedikit di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6. Laqad kana fihim, sungguh pada mereka para nabi, terhadap kamu, untuk kamu uswatun hasanah. Kamu yang mana? Sama, ayatnya hampir sama. Bedanya di surat Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullah. Coba diperhatikan tasawuf di mana. Liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang raja, yang harap kepada Allah. Satu. Wal yaumal akhir, harap selamat dapat syafaat di hari akhir. Ketika wa dzakarallaha katsira, dan berzikir banyak. Saya mau tanya, Rasulullah Nabiina Muhammad SAW sekarang masih Rasulullah tidak? Masih. Sekarang masih Rasulullah? Maka ayat ini berlaku. Yang wafat, yang ditanam cuma tubuhnya, risalahnya tidak wafat. Kenabiannya malah diwariskan, hanya kerasulannya yang inqata'at. Kerasulannya selesai, tapi kenabiannya berlanjut dalam bentuk warisan rohani. Siapa yang mewarisi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jika ada kita meninggal, lalu ada orang dapat harta waris, bukankah dia keluarga atau anak dari kita? Betul tidak? Yang menerima waris anak kita atau anak tetangga? Kalau anak tetangga, saya curiga tuan punya saham di sana.
Yang dapat waris anak kita atau anak tetangga? Anak kita. Maksudnya apa? Ulama itu keluarga Rasulullah SAW. Siapakah ulama? Bukan yang bergelar, bukan yang mampu baca kitab, itu orang pintar. Ulama itu di Quran diberikan rumus, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 2. Sungguh hanya ini dibatasi lil hasr, yang takut kepada Allah, yang kenal kepada jalalnya jamalnya Allah, hanyalah ulama. Jadi ulama itu mohon maaf belum tentu orang MUI. Mohon maaf Pak Ketua, Pak Kiai, mohon maaf, belum tentu ulama yang disebut di Quran itu yang duduk di MUI. Tapi kalau beliau, saya yakin beliau ini betul ulama. Kalau saya baru, orang baru. Ulama itu yang takut kepada Allah. Takut itu di mana? Kenapa orang takut? Khosyah. Apa itu? Ada jin kah? Matanya ke situ semua. Nanti ada lagi punya di situ, kepalanya di situ lagi. Yang takut itu kalau dia kenal. Jika tidak kenal, manalah dia takut. Maka jika diterjemah innama yakhshallaha, yang kenal kepada Allah sehingga dia takut kepada Allah, hanyalah ulama. Takut itu di otak atau di kolbu? Berarti ayat ini bicara kolbu. Bicara kolbu. Ahli fikih bicara kolbu hanya di bab niat. Ahli akidah bicara kolbu hanya di bab tasdik. Tapi ahli tasawuf bicara kolbu minal awal ilal akhir. Dari awal sampai akhir. Kalau begitu ilmu tasawuf era modern penting atau tidak penting? Wajib atau sunnah? Alhamdulillah berhasil pakai ngajar mereka. Liman kana, jadi yang dapat mendapat suri tauladan, yang dapat, ini bahasa ahli bahasa. Kalau bahasa ahli qalbu, laqad kana lakum fi Rasulillah al-mustabidduna bimadadil Mustafa, orang yang dapat menyerap nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat menampung limpahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya 3 golongan. Satu, orang yang roja, liman kana yarjullah, yarju fi'il mudhari', selalu dia punya harap. Dia punya harap. Dan harap itu muncul dari ma'rifatu rahmatillah, karena kenal dengan rahmatnya Allah. Sedangkan khasyah bi ma'rifati jalalillah, karena kenal jalalnya Allah. Maka ada ulama jalal, ada ulama jamal rahmah. Ulama jalal nanti ulamanya suka ancam jamaahnya, maka tugasnya nazirah. Lalu ada ulama yang yarjullah, ini ulama yang memberi kabar gembira, basyirah. Syukur-syukur ulama ini gabung 2 ilmu ini, basyiran wa nadhir. Tapi sebelumnya ada syahidan, ulama yang mewarisi nama Rasulullah. Syahid berarti hadir. Itulah para mursyid yang rohaninya hadir di qalbu para murid. Mustahil menghadirkan baginda Rasulullah SAW hari ini jika orang tidak punya guru.
Betapa sombongnya hari ini orang mengatakan, saya cukup thariqatku Quran, aku tidak perlu yang lain. Wahai Tuan ahli Quran, bukankah engkau belajar Quran pakai guru? Kenapa engkau sekarang melupakan gurumu? Tidak disebut bersyukur jika engkau lupa kepada makhluk yang mengajarimu. Saya cukup baca hadis. Itu yang ahli hadis, Imam Bukhari, berguru lebih dari 2000 imam. Engkau bukan Bukhari, tapi tidak berguru. Apakah engkau lebih alim dari Bukhari? Jangan menipu diri sendiri. Saudara-saudariku jamaah menekan Allah. Yarjullaha, itu dalam bahasa Arab disebut ar-raja. Nah, di Jambi, yang melihat maulid di Jambi mungkin sudah mendengar kajian ini. Tapi ini baru saya buka, mungkin 2 kalinya. Ar-raja, apa arti ar-raja? Apa arti raja? Makan rujak. Apa arti raja? Harap kepada rahmat Allah. Coba Tuan periksa kitab fikih, adakah bab namanya babur raja? Coba yang ahli akidah, ahli kalam, baikkah dia santri, guru ataupun profesor doktor di kampus-kampus Islam, adakah bab ar-raja dalam ilmu kalam, ilmu tauhid? Jika ada, itu kitab yang sudah dicampur dengan ilmu yang ketiga. Ar-raja hanya dibahas secara full lengkap dalam kitab-kitab tasawuf. Maka ayat ini adalah ayat yang memperkuat golongan-golongan sufi. Lalu bagaimana mungkin ada hari ini orang benci kepada sufi? Jangan bayangkan sufi itu duduk di tengah hutan sendiri. Itu bukan sufi, itu namanya ashabul khalwah. Orang yang berkhalwat, orang yang semedi di tengah hutan. Khalwat itu satu bab dalam tasawuf. Ada ratusan bab dalam tasawuf. Ibn Arabi tulis 500 bab, Imam Al-Harawi tulis 100 bab. Ar-Raja salah satu bab dalam tasawuf dan tidak ada yang membahasnya seperti ahli-ahli sufi. Lalu Anda mau lari kemana? Ayat ini yang bahas cuma sufi. Nggak ketemu ahli fikih bahas roja. Makanya kawan saya mengeluh, kami belajar tasawuf tapi rasa fikih. Kami belajar tasawuf tapi rasa bahsul masail. Ngaji tasawuf tapi memperdebatkan hukum zikir jahar, hukum zikir khafi. Itu fikih. Bertasawuf debat masalah tawassul, syirik atau tidak, itu akidah dan fikih. Tasawuf tidak bahas itu. Tasawuf membahas qalb. Tasawuf tidak bahas sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Tasawuf membahas apakah qalbumu diterima Allah atau tidak. Maka jangan campur adukkan 2 ilmu atau 3 ilmu ini. Maka saudara-saudariku yang berhadir, jika demikian ayat ini ayat yang memperkuat tasawuf atau bukan? Surat Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Mumtahanah ayat 6. Ini adalah maqam dalam ilmu tasawuf. Maqam apa tadi namanya? Ar-Raja. Coba lihat, silakan dilihat. Kalau sulit yang tidak bisa bahasa Arab, carilah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ada bagian akhirnya Ar-Raja dan Khauf.
ada di sana. Yang kedua apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan yang mengharapkan selamat di hari akhir. Apa hubungannya? Apakah tidak cukup Allah? Kenapa disebut hari akhir? Itulah al-bab al-Muhammadi, pintu Sayyidina Muhammad SAW. Dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Darimi dan lain sebagainya, menyebutkan riwayat yang berbagai macam, intinya sama. Ana, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah pemimpin kalian, tuan kalian, raja kalian pada hari akhir, hari kiamat. Ini makna ayat tadi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang harap kepada Allah dan syafaat selamat di hari akhir. Siapa yang beri syafaat di hari akhir? Hanya Sayyidina Muhammad SAW. Setelah Sayyidina Muhammad SAW buka, baru para nabi boleh syafaat umatnya, baru malaikat boleh syafaat umatnya, baru imam-imam yang saleh memberi syafaat murid-muridnya. Jadi syafaat ada 3. Nabi, malaikat, salihin, orang-orang soleh, para imam. Itu ada dalam Sahih Imam Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan yang mengaku kami ini bermanhaj yang paling dekat dengan Rasulullah, paling sahih, lalu menolak syafaat, saya curiga dia tidak membaca hadis-hadis yang sahih. Wa kadzdzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berbohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai dalil Quran, surat ayat kursi, surat Al-Baqarah 255, tidak dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Izinnya di situ. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut asy-syafa'ah oleh ahlul haqiqah, disebut al-wasilah yang kita baca ba'da azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana, dalam hadis tanpa sayyidina, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-wasilah yang ada di ayat, di hadis itu, itulah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Apa kata beliau? Mintalah setelah azan al-wasilah untukku. Ini tawaduknya Nabi. Arjullahan akuna ana, aku berharap akulah yang ada di wasilah itu. Ini Nabi lagi bab tawaduk. Tapi dalam bab adapun terhadap nikmat Tuhanmu, akhir surat Ad-Duha, fahaddis, ceritakan hai Muhammad. Maka Nabi SAW bercerita, ana. Kalau bab tawaduk, waqfid janahaka lil mu'minin, tawadukkan sayapmu, kelebihanmu hai Muhammad. Maka beliau mengatakan, doakan aku, itu wasilah untukku. Tapi kalau lagi bab apa yang tadi? Tahaddus bin nikmah. Apa arti tahaddus bin nikmah? Menceritakan nikmat. Nikmat terbesar umat Sayyidina Muhammad SAW, bahwa nabinya adalah pemilik tahta kursi yaumul qiyamah. Di saat umatnya dibukakan pintu surga, semua umatnya masuk. Beliau nggak masuk, beliau cari. Masih ada umat Nabi Muhammad, suruh masuk. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk di padang mahsyar, paling sibuk di mauqif, paling sibuk saat hisab, ingin bantu orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang tidak dapat syafaat tidak akan cepat. Jika di dunia
ada patwal, cepat sampainya. Nanti di akhirat juga ada patwal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah para nabi, para syuhada, melihat ada sekelompok orang bergerak cepat sekali dan mereka tidak sendiri. Mereka ambil kawan-kawannya, dimanapun kawannya diambil, diselamatkan. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi, para syuhada yang berguguran di medan juang, mereka iri melihat kelompok itu. Walaisu bi anbiya, padahal mereka bukan nabi. Mereka juga bukan syuhada. Ternyata di atas orang yang mati syahid masih ada mahkot lagi yang lebih tinggi. Siapakah mereka? Al-mutahabbuna fi, orang-orang yang fana, yang tenggelam. Liman kana yarjullaha, itulah al-mutahabbuna fi, orang-orang yang mereka fana pada Allah, dan tidaklah sah fana pada Allah jika tidak fana pada Rasulullah SAW. Fal fana al-muhammadi muqaddamun alal fana'il ilahi. Wala yasihul fana al-muhammadi illa al-fana min tariqil mursyid. Tidak sah seseorang, tidak mungkin seseorang fana, lebur, asik, seru, asyik maksud dalam fana kepada Rasulullah SAW sampai dia fana kepada gurunya. Hari ini murid-murid kritis, sepertinya sama. Allah itu aja diteling, Allah dongeng lagi, Allah khurafat bid'ah, Allah orang sesat, padahal dia tidak mengerti. Tapi apa boleh buat, itulah sunnatullah orang yang menjalani jalan baginda Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah disebut sahirun, penyihir, disebut mashurun, disihir, dihipnotis, penghipnotis? Bukankah Rasulullah disebut kahinun, dukun? Bukankah Rasulullah disebut dolal, sesat? Bukankah Rasulullah disebut dengan semua sebutan yang jahat? Maka siapa yang menempuh jalannya lebih kurang akan sama nasibnya. Tapi karena qalbunya lebih kuat rasa rojak kepada Allah dan rojak syafaat Rasulullah, mereka tidak sempat lagi memandang, merasakan sakit disakiti orang. Bayangkan saudaraku, perempuan-perempuan yang memandang Sayyidina Yusuf tidak merasakan sakit ketika tangan dan jari-jarinya memotong apel, memotong buah. Tangannya luka berdarah, tapi mereka tidak lihat, mereka tidak rasa. Jika memandang Sayyidina Yusuf yang wajahnya hanya separuh lebih indah dan tampan dibandingkan baginda, maka orang yang yarjullah wa yarju Rasulullah, orang yang fana pada Sayyidina Muhammad SAW, ketika dibuli, ketika dicaci, dia tidak merasakan sakit, diiris-iris dan dibuli. Kenapa? Memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW, memandang langkah Sayyidina Muhammad SAW tidak membuat mereka sempat membayangkan, merasakan sakit di badannya, apalagi sakit di pikirannya. Maka sungguhlah aneh pejuang dakwah tapi mudah tersinggung. Sungguhlah aneh pejuang dakwah tapi suka emosi. Sungguhlah aneh pejuang-pejuang Rasulullah, pewaris-pewaris Rasulullah, suka menyesatkan pewaris-pewaris Rasulullah yang lain. Jika tidak faham dia, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, saya tidak faham, saya tahu, diam saja. Berarti al-fana al-Muhammadi, fana dalam cinta kepada Nabi Muhammad, apakah dibahas ahli fikih? Dibahas ahli akidah? Tidak. Siapa yang bahas?
mahabbah, fana dalam cinta kepada Rasulullah. Yang bahas ahli tasawuf. Masih ragu bertasawuf. Masih tunda-tunda bertasawuf. Syaitan tertawa. Karena syaitan tahu rahasia ayat ini, bahwa rahasia ini yang pegang kaum sufi, maka mereka membenci kaum sufi. Tapi saya berharap ustadz yang benci kaum sufi bukanlah syaitan. Mungkin dia dapat was-was syaitani. Semoga mereka bukan bagian dari syaitan. Karena syaitan ada manusia, ada juga jin. Jika harap kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu dipegang oleh kawan sufi, yang paling pertama benci siapa? Syaitan. Siapa yang pertama kali benci? Tapi orang tarekat nggak boleh bicara begini. Yang benci saya syaitan. Nggak boleh ya. Oleh karena itu mursyid tarekat paling dibenci oleh syaitan yang bertubuh manusia. Syayatinul ins, syaitan dari manusia. Minal jinnati wan nas, syaitan yang sudah merasuk dalam tubuh manusia. Dan sedihnya tubuh ustaz, maka mereka akan mengajak orang-orang benci kepada orang yang mengamalkan bab-bab ini. Tapi kita nggak boleh bilang dia syaitan, Pak. Biasa aja. Dan yang ketiga, wa zakarallaha katsiran, yang banyak berzikir. Coba, selain ahli tarekat, siapa yang zikir 100 pagi, 100, 500, sore 500, siapa? Malam 5.000, siapa? Kalau bukan ahli tarekat, siapa? Hatta Syekh Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, muridnya, dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, dari pagi subuh sampai zuhur dia lupa sarapan. Dia hanya berzikir, mengulang-ulang wiridnya. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau tidak sarapan? Apa jawabannya? Sarapanku adalah zikrullah. Ternyata seorang Ibnu Taimiyah pun bertasawuf. Saya menulis dalam buku kami, Teologi Muslim Puritan, Genealogi, ya, mereka dalam biografi Ibnu Taimiyah, saya sebutkan jalur tarekatnya Ibnu Taimiyah. Ada yang bertarekat. Wa zakarallaha katsira, yang ketiga tadi apa? Banyak berzikir. Maka coba tanya kepada Kiai Haji Baharuddin di tarekat Muhammadiyah Idrisiyah, banyakkah zikir? Banyak. Saya punya banyak buku tarekat. Salah satu yang banyak wiridnya tarekat Muhammadiyah. Banyak sekali. Setebal ini, itu wirid, nanti ada buku ini lagi, buku ini banyak sekali. Ada untuk yang lagi sibuk, ada yang setengah sibuk, ada yang mutajarrid, ada yang tidak sibuk. Masya Allah. Hanya siapa yang begitu? Ahli tasawuf. Masih ragu dengan sufi, masih ragu dengan ahli tasawuf, masih meragukan fungsi tasawuf di zaman modern. Kalau masih ragu, carilah ilmu di luar tasawuf yang membahas tiga tadi dengan lengkap. Oh, ada Ustaz, kata orang Makassar, Ustaz. Ada Ustaz, kita kajian tazkiyatun nufus. Ya akhi, tazkiyatun nufus itu satu bab dalam tasawuf. Oh tidak Ustaz, tasawuf itu Hindu Buddha. Coba kalian baca
di Hindu Buddha mana ada kajian tasawuf? Tanya, saya punya kawan pendeta. Saya tanya, apa kamu punya buku tasawuf yang kamu ajarkan di wihara? Enggak. Nggak percaya? Tanya sendiri. Apakah orang Buddha mengajarkan tasawuf? Kita ini punya sanad silsilah kepada Rasulullah melalui imam sebagai bukti bahwa thariqah kita thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum yang ngaku ikut Rasulullah punyakah silsilah? Ada hari ini habaib ngaku saya segaf, saya haddad. Pasti dia bisa buktikan saya punya sanad nasab. Jika tidak, maka dia pembohong. Sama orang mengaku ikut manhaj Rasulullah, buktikan mana mazhabmu. Maka mazhab, manhaj, thariqah adalah nasabnya seorang umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah SAW. Pendek cerita, tidak usah panjang-panjang, karena sudah jam 9. Ayat tadi, 2 ayat di Quran, tapi di surat Al-Mumtahanah tidak ada kalimat wa zakarallaha katsira. Di Mumtahanah, wa may yatawalla fa innallah. Begitu kalimat ujungnya. Siapa yang yatawalla, bukan wa zakarallah. 3 pilar tadi, itulah inti ajaran sufi. Inti ajaran sufi. Mungkin ada yang protes yang baca kitab tasawuf. Oh, di kitab fikih saya ada bab roja. Berarti dia tidak paham. Itu kitab fikih ada ilhaqnya, disambungkan dengan kitab tasawuf. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Malibari setelah dia bahas Fathul Mu'in, dinukil di belakang kitabnya ada nazam. Itu bukan kitab fikih, itu bagian tasawuf. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, ayat ini yang paling mengerti adalah ulama tasawuf. Dan tolong diingat, belajar tasawuf di sini tidak hanya bisa dengan mengambil berkah, mengalap berkah, mesti sebagai murid salik, tidak menjadi murid mutabarrik, bukan murid yang sekedar ambil berkah, tapi murid yang mau mengamalkan wirid-wirid gurunya, pemahaman-pemahaman gurunya. Namun sayang, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Yarjullaha wal yawmal akhir, itu ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, zakarullah katsira, itu riyadhah dan mujahadah. Sayangnya orang bertarekat sufi hari ini hanya riyadhah mujahadah, kurang ma'rifatullah, kurang ma'rifatul Rasul, padahal kalimatnya 2 kali. Bahkan 1 paket, yarjullaha wal yaumil akhir. Kenapa? Siapa yang mengenal salah satu ini pasti mengenal yang lainnya. Itu sebabnya ilmu ma'rifat 2/3, mujahadah, riyadhah, zikir, wirid 1/3. Ini dalilnya. Maka berkalamlah Ibnu Athaillah Sakandari, syaihuka man la yut'ibuka. Gurumu bukan yang membuat kamu kelelahan dengan wirid. Gurumu orang yang membangkitkan semangatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membangkitkan semangat? Mesti bermakrifat, mengenal Allah, mengenal hakikat Rasulullah, barulah tumbuh ar-raja. Jangan dibalik. Mohon maaf kalau ada mursyid-mursyid tarekat yang hadir. Kita mengajar murid terbalik. Kita beri beban dulu wirid, padahal dia belum mengenal siapa yang diwiridkan. Akhirnya si murid merasa dibebani. Aku takut belajar tarekat, nanti banyak zikirnya. Tapi kalau dimulai yarjullaha ma'rifatullah
wal yaumal akhir, ma'rifatun nabi, barulah dia sadar bahwa wirid itu tidak apa-apanya dibandingkan ma'rifat. Orang kalau sudah kenal kepada Allah, tidak usah kenal kepada Allah. Jika dia kenal dengan kekasihnya yang ada di rumahnya, dan kekasihnya juga kenal dia, terhubunglah cinta dua hati. 20 tahun hidup terasa sebentar. Betul? Ini yang belum menikah tidak paham. Itu rahasia kita yang sudah menikah, Pak. Yang jomblo-jomblo, ya salam, ya miskin. Yang sudah menikah paham maksud saya. Karena sudah kenal istrinya kenal dia, terbangunlah roja harap. Meskipun bertengkar, balik lagi, bertengkar islah lagi. 20 tahun tidak terasa, 30 tahun tidak terasa, hidup sudah berdua. Kenapa? Kenal dengan yang dikasihi. Maka orang kalau sudah kenal Allah, kenal Rasulullah, zikir 70.000 rasanya sesak. Sholawat 10.000 rasanya sedetik. Khidmat bertahun-tahun rasanya berhari-hari. Tapi kalau orang belum kenal kepada Allah dan Rasulnya, belum kenal hakikat gurunya, khidmat baru beberapa lama terasa sudah lama. Berjuang untuk agama Allah baru sedikit, baru sebentar rasanya sudah melarang. Selalu ngomong, Masya Allah, ujian ini berat sekali. Masya Allah, aku diuji. Aku ini sudah banyak pengorbanan kok masih diuji. Itulah kata-kata orang yang tidak kenal. Apakah tuan-tuan ini merasa diuji dengan istrinya? Atau itu anugerah? Itu anugerah. Kalau istri kita tidak di rumah, kita kesepian. Betulkah? Walaupun tengkar sesaat dia hilang, kita cari. Lalu kapankah engkau mencari hilangnya ma'rifat dalam hati? Kenapa ada orang bisa tahan zikir hambar bertahun-tahun? Kok dia bisa tidak tahan makan rasanya hambar? Betapa banyak bapak-bapak ini tidak sabar makan di resto mana, kurang enak. Pindah lagi, ini masih kurang bumbu, pindah lagi. Kita memanjakan jiwa, tapi tidak memanjakan qalbu. Oleh karenanya, wirid jadi berat. Jadi apa cara meringankan wirid, meringankan rasa ujian, meringankan rasa cobaan, meringankan beban-beban khidmat dan tugas-tugas dakwah? Cuma satu, kenalilah engkau sedang berjalan di jalan siapa. Engkau sedang menuju siapa. Barulah terasa perjuangan itu ringan. Luka pun tidak terasa. Masa kalah dengan ibu-ibu sosialita yang memandang Nabi Yusuf yang tampan dan jelita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sahibil jamal wal jalal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Cukuplah. Nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada? Hah? Gimana moderator? Ada tanya jawab? Tidak usah. Pakai tulisan saja. Orang Sulawesi sama seperti kampung saya, suka banyak bicara. Kalau pegang mic bisa setengah jam sendiri. Ya, kalau mau tanya pakai tulisan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita pertanyaan, namun pertanyaan dapat berupa tulisan. Jadi mungkin yang siapkan tulisan kertas, silakan ditulis nanti diobrol untuk kami berikan kepada beliau. Diberi waktu 1 menit, 2 menit. Ya, sudah beberapa yang dalam menulis.
Nggak ada yang nanya kan? Ada. Ya, mungkin sambil kami menunggu pertanyaan berikutnya, sudah ada yang masuk kami bacakan. Ustaz, kami ingin bertanya apa hukumnya bang? Apa? Bang. Ya salam, kita ngaji tasawuf, dia tanya fikih. Apa hijab di hatimu? Sudah saya jawab banyak di YouTube, cari sendiri. Yang pasti satu saja, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, yang Allah haramkan riba. Di masa Rasulullah tidak ada bank. Ada bank di masa Rasulullah? Siapa yang mengharamkan bank sini orangnya? Coba keluarkan semua kartumu, duitmu, itu semua produk bank. Yang mengharamkan bank, saya pastikan 3 hari dia tidak makan. Karena untuk beli makanan mesti pakai duit yang dikeluarkan bank. Kecuali saudara bisa jadikan daun menjadi uang. Ada yang mengharamkan bank. Ini ada kaidah fikih, at-tabi'un, bukan tabi'. Tabi' bukan. At-tabi' tabi'un. Jika engkau haramkan sesuatu, maka turunannya haram. Babi haram, kue dari babi haram enggak? Sop babi haram enggak? Haram. Bedak dari babi haram enggak? Oke, haramkan bank. Coba angkat tangannya. Siapa yang haramkan bank? Maka semua produk bank wajib engkau haramkan. Semua duit yang berkembang di dunia hari ini produk bank. Coba cari satu dalil bahwa Rasulullah mengharamkan bank. Tidak ada. Yang ada Rasulullah mengharamkan riba. Oh, tidak bisa Ustaz. Oke, satu lagi saya kasih. Siapa saudara yang kaya? Saya pinjam uangnya 10M. 10 tahun lagi saya kembalikan 10M karena tidak boleh riba. Mau? Mau? Ini kan orang pasar ini. 10 tahun dari sekarang saya kembalikan senilai yang sama 10M. Mau? Lah kenapa tidak mau? Katanya mengharamkan bank. Maka ini tidak diatur di Quran dengan detail. Ini ulama yang ijtihad dengan ilham dari Allah. Mohon maaf jika ada ulama yang ngotot. Ya. Mohon maaf. Bukankah ada namanya inflasi? Tahu inflasi? 10M tahun ini, 10 tahun lagi sama? Tahun 95 orang haji 7 juta berangkat. Sekarang 7 juta bisa berangkat umroh. Apalagi haji. Itu namanya inflasi. Tidak disebutkan di Quran, tidak disebutkan di hadis. Kenapa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Paham? Paham, Bang? Oh, masih ada lagi. Nih, biar perbandingan. Saya tidak mau lawan MUI. Tapi ini perlu MUI pertimbangkan. Tahun 82-83 Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa haram bank. 2003 berapa tahun berarti setelah itu? 82 haram. 2003 dicabut. Berapa tahun? Darul Ifta Mesir mencabut keharaman bank. Kita baru mengharamkan 2004. Terlambat fatwanya. Mohon maaf kiai-kiai, kakanda, burunda, Andre Gurutta. Mohon maaf. Tidak usah debat dengan saya. Panggil saja ulama Darul Ifta. Temui mereka. Debat saja dengan mereka. Karena yang keluarkan fatwa mereka itu bukan fatwa saya. Walaupun saya ditatih guru saya berfatwa, hasil pemahaman ini pun beda dengan guru saya. Gimana? Maka ayat lain dengan fatwa. Ayat suci, fatwa tidak suci. Fatwa ulama MUI, fatwa ulama Mesir, mana yang lebih benar? Saya mau tanya. Belum tentu juga. Belum tentu juga ulama Mesir lebih benar. Kan lebih paham Indonesia, ulama Indonesia. Ulama Saudi buat fatwa, ulama Indonesia buat fatwa. Mana yang Tuhan ikuti? Saudi. Pindah Saudi sana. Di Saudi
tidak boleh demo. Di kota Makassar 2 tahun, 3 tahun sebelum pandemi itu hampir tiap hari demo, kata Pak Rektor dulu, kata Pak Bupati, benar ya, hobi sekali demo, semarak demokrasi katanya. Di Saudi haram demo, di sini mau ambil fatwa. Ternyata kita ini mengambil fatwa sesuai dengan hawa nafsu. Giliran menguntungkan diri ambil, jika tidak buang. Suka-suka kau, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang suka-suka itu menuhankan nafsunya atas nama agama. Di Saudi tidak boleh bikin partai. Giliran fatwa-fatwa akhir tahun pakai Saudi. Giliran fatwa lain tidak pakai Saudi. Oke? Itu pembahasannya 2 jam. 1,5 jam kita ringkas 3 menit. Ya. Jadi yang haram itu riba. Bank ada di masa Rasul? Kalau ada kasih kabar saya, nanti saya tulis disertasi baru S3 lagi. Saya ambil fikih S3 kalau ada. Ya. Kabari. Kali di manuskrip Lontara ada. Allahumma sholli ala sayyidina. Mohon maaf, guru. Ya. Yang semazhab dengan saya, beliau ini tidak mengharamkan bank, padahal orang yang MUI. Ada lagi? Fadhal dibacakan. Ustaz, ini sudah masuk lebih kurang 16 pertanyaan. Masya Allah. Antum pilih mana yang relevan. Yang fikih tak usah dibaca, fikih nggak usah dibaca. Beberapa kami seperti yang ada versinya di di antaranya yang pertama ada khususnya wanita di sini bertanya, beliau bagaimana dengan anak muda yang telah bertasawuf, apakah cukup dengan menurut ilmu yang disusunkan untuk khusus kepada Allah? Masya Allah. Apakah cukup bertasawuf melalui sosmed? Ini nama torikotnya torikot tiktokiyah, torikot al-youtubiyah. Jika jauh mendengar hanya melalui sosial media, mendengar itu baru satu bab. Laki perempuan sama, haknya belajar mengenal Allah sama. Bukankah perempuan ada yang lebih mengenal Allah dari laki-laki? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Anda bercadar, Anda berjilbab, tidak bercadar atau tidak bercadar, tidak ada urusan. Bergeraklah sebebas mungkin. Carilah guru yang sahih sanadnya. Jadi tidak mesti kalau perempuan harus di rumah saja. Tidak, ya. Lalu bagaimana caranya? Carilah guru yang terdekat di kota terdekat, di kampung terdekat. Ya, hadiri majelis-majelisnya. Insya Allah haknya sama dengan laki-laki. Lanjut. Pertanyaan berikutnya juga di sini, apakah derajat orang yang ma'rifat itu lebih tinggi dan apakah ada dalil bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Khidir? Apa perlunya Nabi Muhammad bertemu Nabi Khidir? Justru Nabi Khidir perlu bertemu Nabi Muhammad. Ini pertanyaan kurang adab. Mohon maaf yang bertanya, kita luruskan. Untung nama yang bertanya tidak ada. Itu pertanyaan kurang elok. Nabi-nabi terdahulu berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad yang diterima Nabi Khidir dan Nabi Isa dan Nabi Ilyas yang diterima. Lalu Nabi yang lain diterima melalui pewarisnya. Maka ada ulama yang mewarisi kolbu Nabi Musa. Nabi Musa menjadi umat Nabi Muhammad melalui pewarisnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana? Yang benar gimana pertanyaannya? Apakah Nabi Khidir bertemu Nabi Muhammad? Gitu ya? Ya bertemu lah. Antum nggak percaya? Nggak percaya? Kepercayaan antum tidak merubah pertemuan beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis satu risalah, mirip-mirip disertasi di zaman ini.
Dia presentasikan depan gurunya Al-Hafiz Al-Iraqi. Apa hasilnya? Nabi Khidir secara hadis tidak sahih, masih hidup, jumpa Rasulullah. Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Hadis, paling mengerti Sahih Bukhari, paling paham Imam Muslim. Apa kata beliau? Uskut, diam kamu. Yang berani mengatakan Nabi Khidir mati, diam kamu. Siapa yang berkalam? Imam ahli hadis Al-Iraqi. Al-Iraqi ini makomnya makom Imam Bukhari di zamannya. Meninggal beliau, menggantinya Imam Ibnu Hajar. Maka Imam Ibnu Hajar, dia nukil tetap risalah itu, tapi dia masukkan ke dalam bab sahabat. Maka Nabi Khidir dia masukkan ke bab sahabat Rasulullah SAW. Carilah kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah setebal ini. Tapi saya bacanya cuma di perpus. Waktu kita datang ke toko kitab, kitabnya habis. Harus saya cari lagi. Tapi saya sudah baca itu. Kitab apa judulnya? Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Coba ulangi. Karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Agak kerabi. Siapa yang memasukkan nama beliau daftar sahabat? Imam ahli hadis Bukhari zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah saudara lebih alim dari dia? Makanya guru dari guru kami di Mekah, orang kita tapi dia guru al-hadis sak-dunya. Itulah bahasa kawan saya. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Di sini saya lihat ada mursyid Thariqat Qadiriyah berguru juga kepada beliau yang ngajar orang Mandar. Ya. Beliau Syekh Yasin Al-Fadani nulis Al-Musalsal bil Musafahah Al-Khidiriyah Al-Khadiriyah. Musalsal itu yang bersambung-sambung. Hadis bersalaman, guru bersalaman kepada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi ini lain, musafahah al-khadiriyah, bermusafahah dengan Nabi Khidir. Dan apa yang ajaib guru, sanadnya melalui jalur Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi mengatakan, safahani Syekhi Ibrahim At-Tazi, qala Syekhi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, safahani Al-Khadir alaihi salam. Dan saya juga dapat silsilah ini melalui salah satu mursyid Thariqah Khadim Idrisiyah dari Yaman. Dan ada juga yang dari negeri yang lain. Ada Musafahah Al-Khadiriyah. Nabi Khidir bersalaman dengan muridnya bersalaman sampai hari ini. Apa kata Syekh Yasin? Bahwa Nabi Khidir masih hidup, masih berjaya. Indal muhaqqiqin, inda ba'dil muhaqqiqin, menurut ahli hakikat, menurut orang yang teliti mengkaji di kalangan ahli hadis. Tapi sayang ada orang bawa-bawa nama Imam Bukhari, katanya, ya, kenapa mati? Ya. Ada yang meyakini, ya, Bukhari tidak percaya Nabi Khidir. Nauzubillah min. Baik, cukup. Ini pertanda. Kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.